Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman jannahku dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Asia Khairunisa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu merahmati kita semua. Salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, selama ini saya hanya tahu saya adalah anaknya bapak dan ibu. Yang saya gitu. Teman-teman, pernahkah kalian sadari bahwa seringkali kita tuh hanya anggap diri sendiri adalah orang yang ada di dunia buat nyenengin orang lain? Kalau kita bisa selalu buat orang lain seneng, kita pasti bakal diperhatiin dong. Gak peduli kita ini happy apa enggak. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman pernah merasakan seperti itu? Pada akhirnya itu gak asik banget buat diri kita sendiri teman-teman. Kita jadi kayak kehilangan identitas diri karena kita terlampau bergantung kepada orang lain gitu teman-teman. Kita terjebak pada situasi yang tidak pernah sesuai dengan kemauan kita sendiri. Beberapa orang bahkan akan melabeli diri kita wong sing gak enakan atau orang yang gak enakan gitu teman-teman. Gak bisa nolak kalau ada orang si fulan A, si fulan B ngomong ini tentang kita, atau ngajakin kita kemana gitu, atau ngajakin kita untuk melakukan sesuatu hal. Yang penting aku bisa gaul gitu sama mereka. Aku bisa me time bareng, bisa punya grup sendiri. Padahal kita sebenarnya nggak nyaman. Apakah mungkin kita itu salah pilih komunitas ya teman-teman ya? Nggak juga sih. Kalau menurut saya, kalau komunitas itu memberikan dampak positif buat kita ya nggak salah dong. Tapi yang jadi permasalahan itu, yang bahayanya itu kalau justru grup itu, komunitas itu malah bikin kita makin jauh nih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan kemungkinan ya kita salah aja memberikan segala kebaikan hati di orang yang gak tepat aja. Ya mereka itu adalah orang-orang yang emang gak tahu diri dan merasa paling super, paling perfect, sehingga orang lain akan layak diperlakukan semena-mena sama mereka, jauh banget dari adab dan akhlak yang baik. Itulah mengapa penting banget buat mengenal diri kita sendiri. Kita tuh orangnya gimana sih? Kita hobinya apa? Kita karakternya gimana? Apakah kita orang yang baik? Apakah kita religius? Apa kita tuh manja? Apa mandiri? Kita suka nyari temen yang kayak apa? Terus sosial kita itu gimana? Kemampuan ekonomi kita gimana? Kita pengen nyari temen yang sesuai dengan status sosial kita misalnya. Atau kita mana-mana deh gitu. Mau yang kaya, mau yang biasa aja, mau yang di bawah kita gitu kan. Kita mana-mana gitu. Ini adalah pertanyaan secara lahiriah teman-teman. Dan ada pertanyaan yang jauh lebih dalam, yaitu kepada diri kita sendiri. Siapa sih aku? Dari mana aku datang? Aku mesti ngapain di dunia? Terus tar ujungnya aku tuh bakal kemana? Ada teman-teman yang sempat bertanya seperti itu pada diri sendiri. Tunggu, tenang teman-teman. Jangan khawatir. Teman-teman, kita tuh hidup di dunia ini, segala sesuatunya itu berproses. Bener gak? Dari kita lahir ya kan, kita jadi balita gitu, terus kita jadi anak SD, SMP, SMA, sampai kita kalau ada yang kuliah atau langsung kerja gitu kan, terus kita jadi orang tua pada akhirnya, kita mempunyai anak dan seterusnya. Semua itu berproses teman-teman. Seperti kita nanam pohon ya kan, dari bibitnya ya kan, bakalnya gitu kan, dia tumbuh, kita siramin, kita pupuk ya kan, kita siramin tiap hari, dia bertumbuh. Begitulah diri kita. Karena perjalanan untuk mengenal diri sendiri itu teman-teman adalah waktu seumur hidup. Membutuhkan waktu untuk seumur hidup teman-teman. Semuanya memang berproses, bertumbuh, dan biarkan seperti itu. Asal dari diri kita itu ada kemauan yang besar atau niat yang besar. Untuk secara kafah, akhirnya kita percaya diri nih, mengatakan kepada diri ini, aku ingin begini loh, aku mau hidupku begini, jadi aku harus mengarah seperti ini. Bukan lagi, udah deh, terserahlah ikut maunya si fulan, gitu kan, ikut aja. Fix kalau memang terus-terusan begitu, kita hidup hanya akan menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kita ngerugiin diri sendiri. Hidup sekali, mati sekali, teman-teman. Penderitaan selamanya di akhirat. Karena kita ngikutin yang orang lain mau. Lah, kalau orang lain itu ngajaknya maksiat terus, kita lo rugi. Imam Al-Ghazali mengutip hadis Rasulullah SAW. Man arofa nafsah, faqad arofa robah. Siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Sedangkan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya di Kimia Us-Sa'adah menyebutkan
bahwa mengenal diri, ma'rifatun nafs itu adalah kunci untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi kalau kita ini nggak mengenal diri kita sendiri, teman-teman, sedangkan diri kita sendiri adalah hal terdekat dengan kita kan? Gimana kita mau mengenal Tuhan kita? Jujur ya teman-teman, saya sendiri juga membutuhkan proses yang panjang untuk sampai di titik sekarang. Saya bertanya-tanya, saya muslim dari lahir gitu kan. Orang tua saya alhamdulillah, bapak itu juga menemukan hidayahnya di usia yang eh, matang gitu. Jadi tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Jadi alhamdulillahnya. Akan tetapi saya sebagai anaknya itu juga mempunyai proses sendiri, perjuangan sendiri untuk sampai di titik saat ini. Bagaimana mengenal Allah? Padahal kita muslim dari lahir ya kan, keturunan ya, dari lahir muslim. Tapi kita masih bertanya yang Allah, Allah tuh, Allah di mana engkau gitu kan? Ketika kita diuji banyak hal, kita sering gak yakin Allah tuh mana gitu. Kok aku dikasih ujian yang kayak gini terus, capek gitu kan? Seperti itu teman-teman. Makanya banyak orang bundir, depresi, galau, karena dia belum sepenuhnya mengenal dirinya, belum mengenal dirinya sendiri. Dia belum meyakini dengan hati Allah Subhanahu wa taala selama ini Allah hanya dianggap Tuhan di mulut saja. Tapi hati masih ragu. Terus gimana iman kita kepada Rob kalau kita lebih percaya, lebih bergantung kepada teman, kepada si fulan, ya kan? Kepada sesama makhluk. Padahal semua makhluk di muka bumi ini itu bergantung sama penciptanya, sama Robnya. Berbahayanya lagi ketika kita terlalu bergantung kepada semua pendapat teman atau si fulan A, si fulan B dan lain sebagainya. Kalau dia bisa mengarahkan kita kepada sesuatu hal yang baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau enggak gimana? Kita malah makin apa? Kita justru makin menjauh dari Rob kita. Jadi buat apa? Buat apa kita menangisi pergaulan yang seperti itu? Nah, teman-teman aku, saya udah nyiapin beberapa tips untuk kita mengenal diri kita sendiri di dalam pandangan Islam. Yang pertama, introspeksi diri. Teman-teman sadar nggak sih, kalau kita memahami diri kita baik-baik nih, kita mau mengakui baiknya kita, buruknya kita dalam hal pikiran, perasaan, dan tindakan, kita bakal lebih cepat untuk mengetahui kita itu seperti apa. Kita ini gimana? Karena kita sering bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Yang kedua, bertanya pada diri sendiri teman-teman. Sebenarnya isi hati kita tuh tujuan hidup maupun kontribusi apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang hamba Allah di dunia ini tentunya. Yang ketiga, memperhatikan tanda-tanda Allah. Fahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan di dalam diri kita sendiri. Dari fisiknya kita gimana, Allah kasih kita kelengkapan lahiriahnya ya kan, dan segala macam hal yang ada di sekeliling kita. Banyak sekali kalau kita mau untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang keempat, teman-teman, ini penting banget juga. Jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman teman-teman. Karena apa? Kedua hal ini sangatlah penting. Sebab Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Dan Sunnah di sini adalah segala tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah SAW menjalani kehidupannya. Yang kelima, menjadi makhluk sosial teman-teman. Kita juga bisa loh belajar tentang kehidupan dari pengalaman dan masukan dari orang lain untuk lebih memahami diri sendiri gitu. Jadi boleh loh kita tanya ke ibu kita, ayah kita, atau teman terdekat kita gitu. Menurut kamu aku ini gimana nih selama ini gitu. Itu juga gak apa-apa kalau cuma untuk sekedar menanyakan. Akan tetapi tetap yakin bahwa kita harus menjadi diri sendiri gitu teman-teman. Yang keenam, jangan pernah merasa sempurna. Sekalinya kita ngerasa sempurna, kita makin ngerasa gak butuh Allah. Kita bisa apa-apa semuanya. Jadi itu bahaya banget teman-teman. Kita akan malas berdoa. Bahkan sedangkan kalau orang yang malas berdoa itu adalah sesombong-sombongnya manusia. Karena dia ngerasa bisa sendiri. Semua atas jerih payah sendiri. No, enggak teman-teman. Jangan. Yang terakhir, yang ketujuh, pandai-pandailah bersyukur. Kalau sering bersyukur,
Itu artinya mereka memahami bahwa segala sesuatu yang dimilikinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga mulai sekarang kita akan menjadi orang-orang yang lebih rendah hati dan membuka diri untuk banyak mengenali diri sendiri ketimbang menilai orang lain demi meraih kebahagiaan yang hakiki. Insya Allah. Mohon maaf ya teman-teman bila ada ucapan yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di video saya lainnya. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.